pencet. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Akila yang menjaga pada pagi hari ini. Jadi di sini kami pemeriksaan saraf kranial kepada Bapak. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat adanya gangguan pada saraf kranial Bapak atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya saya izin cepat identifikasi Bapak terlebih dahulu. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Agus. Bapak Agus. Untuk alamatnya? Alamatnya di Bogor. Untuk umurnya? Umurnya 38. Baik, Bapak silakan kembali pemeriksaan. Saya akan kita ambil dulu ya. Selanjutnya kita akan cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang pertama yaitu untuk penciuman. Bapak di sini saya akan memberikan aroma yang di sini adalah bau kopi. Nanti Bapak bisa menghirupnya. Yang sebelum kita melakukan hal tersebut kita lihat terlebih dahulu pada bagian hidung pasien. Rumahnya apakah terdapat adanya tanda abnormal di sini tidak terdapat. Bapak bisa ditutup salah satu hidungnya. Makanya dari ditutup. Ini untuk bau apa Pak? Kopi. Oke, yang sebelahnya bisa dilakukan yang sama. Ini bau apa Pak? Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 2 untuk bagian penglihatan yang mana kita lihat terlebih dahulu bagian matanya apakah terdapat adanya diplopia ataupun retraksi. Kemudian Bapak bisa duduk terlebih dahulu di sini. Kita akan melihat penglihatan secara sentral di mana kita akan menggunakan pinhole. Bapak bisa di salah satu matanya. Kemudian bisa dibaca. Oke, salah satunya. Terima kasih ya Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di mana Bapak bisa ditutup salah satu matanya. Nanti Bapak bisa melihat tangan saya ya Bapak ya. Di sini apakah terlihat? Terlihat. Oke. Selanjutnya di salah satu matanya juga Pak. Terlihat. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Nanti kita melihat pada refleks pupil mata. Nah, kita akan melihat persepsi warnanya dengan menggunakan tes buta warna. Bapak ini bisa dilihat dan bisa dibaca. Ini angka berapa Pak? Ini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat refleks pupil matanya pada pasien untuk pemeriksaan saraf kranial ketiga. Kita lihat pada bagian matanya apakah terdapat adanya diplopia ataupun adanya retraksi. Di mana kita lihat refleks pupil mata pasien. Kita lihat ukurannya. Selanjutnya kita lihat apakah kita lihat pada pemeriksaan saraf kranial 3, 4 dan juga 6. Bapak nanti Bapak bisa ikuti gerakan tangan saya ya Bapak ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kelima di mana itu trigeminal, yang mana kita lihat terlebih dahulu kita akan menggunakan pemeriksaan sensasi terlebih dahulu dengan sensasi halus pada bagian dahi, pipi dan juga pada bagian dagunya. Apakah terasa Pak? Apakah terasa? Ini terasa? Ini? Selanjutnya kita pemeriksaan untuk sensasi nyeri. Untuk Pak ini apakah terasa? Apakah terasa? Ini apakah terasa? Apakah terasa Pak? Selanjutnya kita lihat untuk pemeriksaan motoriknya, di mana Bapak bisa menggigit dengan keras, lalu kita akan palpasi pada bagian otot temporalnya dan juga pada otot masseternya. Kita lihat apakah terdapat adanya kontraksi atau tidak. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan refleks dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi. Bapak bisa melihat ke arah kanan atas. Nanti kita berikan refleks ke sini, dimana jika pasien mengedip itu refleksnya positif. Lalu selanjutnya kita akan melakukan refleks pada dagu atau jauh dengan pentingnya Bapak ya.
dimana di sini terdapat adanya refleks. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 7 yaitu fasial, dimana kita inspeksi terlebih dahulu pada bagian wajahnya apakah simetris atau asimetris. Kemudian kita meminta pasien dilihat apakah wajahnya terdapat adanya tanda gerakan yang abnormal seperti tremor dan lain sebagainya, dan Bapak bisa diangkat kedua alisnya, kita lihat apakah alisnya asimetris atau tidak. Kemudian kita meminta pasien untuk tutup mata, lalu kita akan membuka matanya, di mana pasien bisa mampu menahan dengan kekuatan yang diberikan oleh pemeriksa. Selanjutnya kita meminta pasien untuk meminta pasien untuk bisa diperlihatkan dirinya Pak, kemudian senyum ke bawah, kemudian bersiul, kemudian meniup. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensori yang spesifik, di mana saya akan memberikan rasa yang Bapak ya. Jika Bapak merasakan, Bapak bisa menunjuk yang sensasi yang Bapak rasakan. Oke. Di sini saya menggunakan manis dan menggunakan gula. Ini rasanya apa Pak? Manis. Oke. Selanjutnya, ini rasanya apa? Asin. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 8, yaitu kita akan menggunakan jam arloji terlebih dahulu. Kita dekatkan pada pasien sampai pasien mendengar sampai menjauh. Bapak apakah terdengar? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Oke. Pada sisi yang lainnya, apakah terdengar Pak? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Oke. Selanjutnya kita menggunakan gesekan pada tangan. Apakah terdengar Pak? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial 9 dan juga 10. Kita lihat refleks pada lidah pasien, meminta untuk dijemurkan terlebih dahulu lidahnya Pak. Kita akan menggunakan tangan spatula. Kita lihat refleks batuk dan juga muntahnya. Selanjutnya kita akan melihat refleks batuk dan juga refleks muntahnya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial 11, yaitu kita meminta pasien untuk menengok pada salah satu sisi, bisa menengok ke arah kanan Pak. Saya akan menahan ke Bapak ya di sini. Oke. Kita lihat apakah pasien mampu menahannya, bisa pada sisi yang lain Pak. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada otot trapeziusnya. Bapak bisa dinaikkan bahunya, bisa memberikan tekanan, Bapak bisa menahannya Pak ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 12, di mana kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya, bisa dijulurkan Pak. Oke, kita lihat apakah terdapat tanda atrofi maupun gerakan yang abnormal. Bapak bisa digerakkan lidahnya kanan dan kiri. Oke. Lalu Bapak nanti bisa menirukan apa yang saya katakan ya Pak ya. Ular melingkar di atas pagar. Baik, alhamdulillah saya sudah selesai. Bisa kembali menjawab pemeriksaan ya Bapak ya. Baik, alhamdulillah saya sudah selesai Bapak ya. Dari hasilnya tadi didapatkan normal dan tidak terdapat adanya gangguan pada saraf kranial Bapak semuanya. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.